Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Irma Agustina, CGP Angkatan 10, Kabupaten Bengkalis, Riau. Saat ini saya bersama rekan saya, Ibu Sinta Fioni, guru matematika di SMP Negeri 8 Pinggir. Saat ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk tugas modul 2.3 di CGP Angkatan 10. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Ade. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Ade. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa untuk hari ini Bu Ade. Oke, alhamdulillah ya. Seperti yang Ibu sampaikan kemarin sama saya melalui WA, bahwa ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Iya Bu Ade, Iya. betul. Jadi sebenarnya Bu Ade, dalam proses pembelajaran itu sebenarnya saya punya kendala dalam mengajar. Apalagi saya mengajarnya pelajaran matematika. Jadi banyak siswa itu memang udah menjudge atau udah berpikiran bahwa mata pelajaran itu merupakan mata pelajaran yang sangat sulit. Oh, seperti itu ya. Mata pelajaran yang sangat membosankan. Merasa ketika belajar matematika itu merasa dia di penjara gitu Bu. Kemudian ketika saya masuk, bahkan ada ucapan seperti ini Bu Ade, Bu, kok ibu-ibu terus Ibu gitu. Kok matematika terus Ibu belajarnya gitu. Setiap hari ketemu Ibu aja. Nggak bosan Ibu sama kami. Kalian nggak sih yang bosan sama Ibu? Betul. Mereka yang apa yang Bu Ade. Iya. Jadi kebetulan di sekolah kita ini ada guru-guru calon penggerak ya, calon guru penggerak ya Bu Ade. Jadi saya ingin sama Bu Ade konsultasi lah, atau meminta saran, masukannya sama Bu Ade gimana caranya supaya saya dalam mengajar nantinya, apalagi pelajaran matematika, agar belajar di dalam kelas itu menyenangkan, anak tertarik untuk belajar, dan anak tidak berpikir lagi bahwa matematika itu menakutkan. Oke, begitu ya. Jadi tujuan dari Ibu datang ke saya atau menyampaikan kemarin itu pengen di-coaching ya, pengen di-coaching gitu ya. Jadi tujuannya adalah seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa bagaimana trik-trik atau cara-cara agar anak-anak itu tidak bosan, seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi ini saya catat ya Bu ya. Boleh, saya catat apa yang akan kita bicarakan nanti. Berarti hari ini tanggal, nama Ibu Bu? Sinta Fioni Bu. Sinta Fioni. Mata pelajaran matematika tadi ya Bu. SMP Negeri 8 Pinggir. Jadi nanti Ibu akan diobservasi nih Bu. Oke ya. Jadi cara untuk kita melihat apa kendala Ibu nanti itu dengan cara Ibu diobservasi di kelas berapa Bu nanti? Di kelas 9 Hang Nadim. 9 Hang Nadim ya. 9 Hang Nadim. Oke. Hari ini hari Kamis ya Bu. Tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu laksanakan pada saat observasi besok apa Bu? Kebetulan materi tentang bab 1 itu mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar itu udah selesai. Jadi masuk bab baru tentang transformasi geometri Bu Ade. Nah, untuk observasi besok rencananya itu
tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menjelaskan mengenai transformasi geometri tapi bagian refleksi melalui masalah kontekstual. Transformasi geometri tentang geometri bagian refleksi tadi ya Bu, bagian refleksi masalah kontekstual. Oke, jadi saya ulang ya Bu. Tujuan pembelajaran Ibu pada saat observasi nanti adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang transformasi geometri bagian refleksi melalui masalah konseptual. Ya, Seperti itu ya Bu. Oke. Jadi apa area pengembangan nantinya yang ingin saya lihat gitu, area pengembangan apa yang ingin diobservasi nantinya pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas Sang Nadim nanti Bu? Berhubung sebelumnya dari calon guru penggerak kan sudah ada memberikan apa namanya Bu Ade, pengimbasan atau apa istilahnya, berbagi praktik baik, berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya tertarik untuk mencoba menerapkannya di kelas Bu Ade. Jadi area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu berupa diferensiasi konten, diferensiasi proses ataupun diferensiasi produk. Jadi kalau sebelum itu anak itu dilakukan pemetaan berdasarkan gaya belajarnya. Ada gaya belajarnya visual, ada gaya belajar auditori, ada gaya belajar kinestetik. Nah, untuk diferensiasi konten, anak yang gaya belajarnya visual itu diberikan materi berupa PPT, yaitu nanti akan ditampilkan gambar. Setelah itu untuk anak yang gaya belajarnya auditori itu akan ditampilkan video pembelajaran. Sedangkan anak yang gaya belajarnya kinestetik nanti rencananya Bu Ade saya akan bawa alat peraga berupa cermin. Kemudian untuk diferensiasi proses pada saat pembelajaran nanti saya akan bagi dalam beberapa kelompok Bu Ade. Nah, dalam satu kelompok itu akan dibentuk anggotanya yang terdiri dari berbagai dari apa yang 3 tadi buat campurannya, bukan dalam satu kelompok satu gaya belajar, tapi dalam satu kelompok itu ada gaya belajar visual, ada auditori, ada kinestetik. Nah, begitu juga dengan diferensiasi produk. Kalau anak yang gaya belajarnya visual itu nanti berupa tulisan. Kemudian kalau untuk yang auditori itu berupa lisan. Kemudian yang untuk kinestetik itu berupa gerakan yang diperagakan, misalnya dari contoh alat peraga berupa cermin tadi. Gimana menurut Bu Ade? Luar biasa ya Bu ya. Berarti Ibu udah tahu nih apa yang akan Ibu lakukan nanti di kelas gitu ya. Jadi kalau boleh saya ulang nih ya Bu. Area yang ingin Ibu saya perhatikan nanti pada saat mengajar di kelas itu adalah diferensiasinya ya, dimana nanti Ibu akan melakukan membagi siswa berdasarkan gaya belajarnya. Jadi Ibu udah tahu nih gaya belajar anak A seperti apa, yang si B seperti apa. Jadi yang ingin Ibu kembangkan adalah diferensiasi konten, proses, dan produknya gitu ya. Pada diferensiasi konten nanti Ibu akan memberikan PTT ke anak-anak. Kalau itu bagi yang visual ya, yang auditorinya berupa video, sedangkan yang kinestetiknya berupa alat peraga cermin tadi ya Bu ya. Lalu kalau diferensiasi proses seperti itu juga ya, dan produk juga hasil dari anak itu juga nantinya akan berbeda-beda ya. Anak visual nanti produknya mungkin berupa tulisan. Kalau anak yang auditori nanti hasilnya berupa mereka presentasi ke depan gitu kan.
menceritakan apa yang sudah mereka dapatkan, sedangkan yang produk mereka langsung yang kinestetik mereka langsung mempraktikannya. Luar biasa sekali nih ya Bu. Insya Allah. Nah, lalu strategi apa yang Ibu lakukan nantinya untuk menunjang proses pembelajaran yang sepertinya Ibu merancangnya tuh udah bagus sekali gitu? Ya. Karena apa ya Bu Ade, yang namanya sebenarnya kalau kita mengajar tuh harus ada persiapan Iya sebenarnya. betul. Tapi kan selama ini kan kita menganggap ya mengajar gitu. persiapan gitu Bu Ade. Jadi sebenarnya kalau kita mempersiapkan dengan matang, rasanya kita tuh memang rasa percaya diri gitu, menguasai materi juga dan bisa juga menguasai kelas. Iya. Jadi untuk strategi saya akan menggunakan ya tadi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ade. Jadi menggunakan pendekatan saintifik, di mana itu nanti kan pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Nah di situ nanti ada kegiatan anak mengamati, ada menanya, menelaah, terus mengolah informasi, terus ada juga menyajikan atau mempresentasikan dan menyimpulkan. Apa ada itu kan strateginya ya Bu. Jadi strategi yang Ibu gunakan nantinya adalah pendekatan saintifik dengan karena ini adalah pendekatan yang memang student center. Jadi tidak lagi guru yang menjadi pusat perhatian anak-anak gitu. Tapi mereka lah yang menjadi pusat perhatiannya, mereka yang akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sementara kita si guru hanya berusaha memfasilitasi anak. Seperti itu ya Bu. Oke. Lalu kalau model pembelajarannya Ibu nanti rencananya mau melakukan model pembelajaran yang seperti apa Bu? Rencananya kalau untuk model pembelajaran itu Bu Ade, saya akan menggunakan pembelajaran discovery learning. Nah yang pertama itu kan anak diberikan rangsangan berupa konten tadi Bu Ade, berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian anak mengamati media yang diberikan sama guru. Setelah anak mengamati, guru merangsang anak tersebut untuk menanyakan kira-kira setelah dia mengamati media pembelajaran yang diberikan berupa PPT tadi, video tadi, peraga tadi, apakah dia terangsang untuk bertanya tentang transformasi geometri tadi. Setelah mereka bertanya, nanti itu dalam pembelajaran itu nanti saya akan membentuk kelompok Bu Ade. Jadi nanti ada diskusi kelompok, anak bersama anggota kelompoknya nanti akan berdiskusi tentang LKPD yang saya berikan. Anak juga akan mencari informasi dari sumber belajar seperti buku paket atau buku lainnya. Nah, kemudian setelah anak setelah diskusi, mereka bisa bertanya kembali kepada saya. Kemudian setelah itu anak mengkomunikasikan atau mempresentasikan ke depan kelas bersama anggota kelompoknya. Setelah itu siswa bersama guru menarik kesimpulan seperti itu Bu Ade. Oke. Jadi luar biasa ya hasil rancangan yang akan Ibu lakukan tadi. Jadi strateginya dengan menggunakan pendekatan saintifik, anak bertanya, anak memperhatikan gitu kan, lalu anak bertanya, mengumpulkan data gitu ya. Jadi memang anak nih yang aktif sepertinya kalau kita buat kegiatan seperti ini, ditambah lagi dengan model pembelajaran yang memang membuat anak lebih aktif dengan discovery learning tadi. Dan di sini juga Bu Sinta tadi mengatakan bahwa anak nanti akan berkelompok. Jadi mereka akan berdiskusi kelompok, di mana dalam satu kelompok itu beragam. Jadi tidak hanya anak auditori kita kumpulkan satu, begitu ya Bu. Jadi kalau kita mengelompokkan anak seperti itu, nantinya dia mencap dirinya sebagai aku anak auditori nih, aku anak visual nih. Takutnya nanti dia akan menjadi seperti itu sampai besarnya. Padahal terkadang gaya belajar anak itu bisa saja berbeda. Saat ini dia auditori, mungkin untuk
beberapa bulan kemudian Berubah. dia berubah menjadi visual gaya belajarnya. Seperti itu ya Bu. Jadi pada saat mereka mempresentasikan di depan seperti yang Ibu sampaikan tadi, karena mereka bergabung, maka ada hasil berupa visual nanti, Ya. tulisan. Ya. Nah, ada hasil berupa auditori, yang mana si auditori tadilah nanti yang akan mempresentasikan. Sementara anak yang kinestetik mereka memperagakannya langsung. Gitu ya Bu, ini luar biasa sekali nih. Amin. Insya Allah berjalan lancar. Iya, semoga berjalan dengan baik ya Bu. Lalu rencana Ibu udah luar biasa, langkah-langkahnya sudah sangat terperinci sekali untuk observasi nantinya gitu ya. Siapa yang bisa membantu Ibu nih dalam menyusun rencana Ibu ini gitu? Ya, pertama kali memang dari wakil kurikulum dulu, Bu Ade. Wakil kurikulumnya ya. Ya, setelah itu nanti saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat. Rekan sejawat, oke. Berarti yang bisa membantu nantinya proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik itu tentu ada wakil kurikulumnya yang mungkin bisa memberikan saran, motivasi gitu ya Bu, dan juga rekan sejawat saling berkolaborasi seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau media pembelajarannya tadi udah Ibu sampaikan ya, beragam juga media pembelajarannya. Kira-kira nih Bu, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana Ibu ini nih? Seminggu mungkin, Bu Ade. Seminggu atau 2 minggu lah. Seminggu atau 2 minggu pastinya. Seminggu lah, Bu Ade. Seminggu. Optimis. Seminggu ya akan kita laksanakan observasinya. Ya. Observasinya seminggu lagi. Iya. Ya. Berarti tanggal berapa itu kira-kira ya Bu? Tanggal Ibu boleh lihat kalender. tanggal 30. Tanggal 30 ya. Tanggal 30 Tanggal 30 Agustus. Agustus. Oke, berarti kita nanti saya akan mengobservasi Ibu itu tanggal 30 Agustus ya di kelas Hang Nadim ya. Jam keberapa Bu? Jam ke-56. Jam ke-56. Oke, jam ke-56. Apa ada dukungan dari pihak lain lagi mungkin yang Ibu butuhkan Bu selain dari kurikulum dan rekan sejawat tadi? Mungkin dari siapa lagi ya? Dari guru lainnya mungkin. Dari guru lainnya gitu ya. Ya, misalnya biasanya kan kalau dalam pemasangan infokus itu memang ada kendala juga. Iya. Jadi tidak hanya rekan serumpun saja ya yang sama-sama matematika, tapi juga rekan-rekan lainnya bisa juga mendukung, membantu kita dalam pelaksanaan proses pembelajaran tadi ya, misalnya memasang infokus nih, siapa tahu ada kendala seperti itu. Oke. Semoga lancar ya Bu. Amin, untuk insya Allah. rencana yang Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Semoga dengan apa yang sudah Ibu rencanakan dengan matang, pembelajaran bisa terlaksana juga dengan lancar. Anak-anak juga diharapkan mereka tidak lagi merasa bosan gitu ya dengan pembelajaran matematika, karena ini strateginya sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Iya, amin. Apa ada lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin dengan adanya nanti Bu Ade adanya kegiatan observasi dan observasi, jadi mungkin dari sana saya bisa refleksi diri atau mengevaluasi kira-kira setelah saya merancang apakah nanti pada proses pembelajaran itu akan terlaksana sesuai dengan rancangan saya atau tidak, seperti Gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasikan dengan baik ya Bu ya. Oke, sepertinya
sudah matang luar biasa perencanaannya. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang tadi, Bu? Senang sekali rasanya Bu Ade. Senang sekali ya. Awalnya itu memang awalnya takut-takut juga mau tapi apa namanya Bu Ade ya, awalnya memang takut Mau diobservasi gitu ya. Gitu. Cuman kembali ke saya kan kalau saya sebagai guru memang harus meningkatkan ilmu terus menerus gitu ya. Jadi kalau misalkan saya tidak menemui Bu Ade atau misalkan apa, jadi saya memang gitu terus budaya apa namanya, cara mengajar saya di kelas ya seperti itu aja, terus nggak ada peningkatan. Jadi kalau misalkan tidak dari saya yang berinisiatif ketemu dengan Bu Ade, berarti saya tidak dapat ilmu juga gitu Bu Ade. Jadi saya senang sekali setelah berbincang dengan Bu Ade gitu. Alhamdulillah ya Bu Sinta. Jadi perasaan Bu Sinta setelah kita adakan perbincangan ini, Bu Sinta senang karena pada intinya seperti yang Bu Sinta sampaikan bahwa kita sebagai guru sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika ingin menjadi lebih baik lagi, tentu harus ada observasi di kelas biar kita tahu nantinya apa yang harus kita perbaiki gitu kan. Jadi memang harus ada orang lain yang melihat kita pada saat kita mengajar. Karena kalau kita sendiri yang mengajar di kelas, ya kita merasa udah oke gitu kan. Semuanya rasanya sudah tersampaikan, tapi belum tentu juga sebenarnya. Makanya dibutuhkanlah yang namanya observasi. Tujuannya bukan untuk menilai, tetapi tujuan observasi itu adalah untuk melihat apa ada kekurangan yang kita miliki pada saat kita mengajar. Karena kita sudah merencanakan, ternyata nanti tidak terlaksana dengan baik, gitu kan? Jadi alhamdulillah kalau Ibu merasa senang, dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, sama-sama mengharapkan pelaksanaan observasi nanti bisa terlaksana dengan baik begitu ya Bu Sinta. Oke, terima kasih Bu Sinta. Terima kasih kembali. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Tadi pagi udah berdoa ya? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai, Bu cek hadiran dulu ya. Hari ini hadir semua atau ada yang sakit atau ada yang izin? Ada izin. Hadir semua? Ada izin? Siapa izin? Ini kemana ininya? Sakit. Menemankan orang tuanya. Orang tuanya sakit. Iya. Kita doakan semoga orang tuanya ini semoga lekas sembuh ya. Dan untuk kita semua, kita jaga kesehatan, terutama kita masih muda. Makanannya dijaga, pola tidurnya juga, istirahatnya, olahraganya juga ya. Oke? Ini. Nah, oke. Coba yang laki-laki berdiri dulu semuanya. Yang laki-laki coba berdiri dulu semua. Oke. Diki. Ya, oke. Yang belum masuk bajunya silahkan dimasukkan. Yang udah masuk silahkan duduk kembali. Coba cek di bawah meja masing-masing ada sampah enggak? Nih Rio ada sampah, tolong sampahnya Rio. Iqbal. Ada sampah lagi enggak? Oke. Nah, sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya kan, kita ya harus rapi, kemudian kelasnya juga harus bersih. Oke.
Nah, sebelumnya kita sudah belajar kemarin, kita sudah belajar tentang materi apa? Materi apa kemarin kita belajar? Apa? Bilangan apa? Kemarin. Semalam. Kalau nggak ngerti kemarin, semalam lah apa? Bilangan berpangkat. Udah tahu gimana bilangan berpangkat bukan? Sudah. Kali-kalinya sudah hafal semua? Sudah. Besok Ibu apa lagi ya? Nanti juga Ibu akan tanya lagi perkaliannya ya, Randy. Helmalia mana? Helmalia, ya Nisi. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Transformasi geometri ini ada namanya refleksi, ada translasi, ada dilatasi, dan ada rotasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang refleksi. Nah, ini Ibu mau tanya dulu. Bagaimana perasaanmu sebelum belajar? Ini yang kelompok sana dulu. Gimana perasaannya Yuda? Gimana perasaannya Yuda? Apa? Nomor 2, oke. Yang sebelah sana gimana perasaannya? Nomor 2. Yang di tengah? 2. Yang di sana Diki? Yakin nomor 2 yakin? Mana suaranya ini? Rafa. Mana perasaannya? Bagaimana perasaannya hari ini? Gini? Enggak. Ini Rizky? Nomor berapa? Nomor 2. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan masalah kontekstual. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, dilatasi, dan rotasi. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan setiap kegiatan pembelajaran, Ibu akan melakukan penilaian. Ada penilaian sikap, ada keterampilan, ada juga pengetahuan. Nah, sebelum belajar kita ulang lagi kesepakatan belajar kita sebelumnya udah kita rancang ya kan? Ada hadir tepat waktu, semuanya sudah hadir tepat waktu. Yang kedua, fokus dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ada juga mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian berpakaian rapi. Oke, sesuai kesepakatan juga kemarin, Bu, dalam belajar matematika, Bu, jangan terlalu serius. Kita seringlah ada ice breaking, ada game dalam pembelajaran, Bu. Oke, hari ini kita ice breaking dulu ya. Semuanya silakan berdiri dulu. Berdiri. Oke. Perempuan. Berarti review sini. Cari pasangannya berdua. Ki, masuk situ Ki. Situ. Berdua ya. Saling hadap-hadapan. Ada pasangannya. Pindah satu sini. Sevina sini. Nah, permainannya namanya Abu dan Abi. Oke, Abu dan Abi. Jadi kan berdua tuh ya. Pilih salah satu orangnya. Yang mana yang Abu, yang mana yang Abi. Misalnya nih, Helmalia Abi, Ningsih misalnya Abu. Nah, ketika Ibu bilang, oke, sebelumnya silahkan kayak berjabat tangan dulu, tapi agak jauh jaraknya dikit. Oke, seperti itu ya. Oke, belum berjabat tangan, belum ya. Ketika Ibu bilang Abu, berarti tangkap tangannya si Abu. Kalau Ibu bilang Abi, tangkap tangannya si Abi. Udah tahu Abu Abi?
Bu. Mana si Abu? Udah. Abi udah ya. Oke, mulai ya. Siap semuanya. Oke. Fokus ya, fokus. Abu. Yang mana Abu? Ya. Udah. Belum apa? Ya ditangkap gitu. Yang lawannya menghindar dia. Jangan sampai ketangkap. Jadi kalian harus fokus. Nama kalian siapa? Abu atau Abi? Oke? Mulai lagi ya. Siap Fahri? Abi. Nah, masih banyak yang belum fokus. Kayaknya belum fokus semua ini karena udah siang kali ya. Ulang lagi. Ulang. Udah Rasid? Udah? Abi. Lagi. Abu. Oke, siap lagi. Gilgam. Dah. Abi. Udah semangat semuanya. Udah, oke, silakan duduk kembali. Coba sekarang, duduk yang rapi, Fahri, duduk yang rapi. Coba jangan nyender dengan kursinya. Taruh kedua tangannya di atas paha. Buka ke atas tangannya. Udah. Tegakkan badannya Randy. Oke. Apa Aryo? Rafa. Tegakkan badannya Rafa. Taruh tangannya di atas paha semuanya. Oke, sudah siap semua? Coba hirup udaranya. Tarik nafas. Tahan, rasakan angin yang masuk. Tahan dulu, tahan. Dah, kemudian lepaskan pelan-pelan. Lagi, sekali lagi. Tarik nafasnya. Udah. Tahan. Dah, lepaskan pelan-pelan. Udah rileks semuanya? Udah? Belum? Ulang lagi, sekali lagi. Udah, oke, udah. Dah. Oke, hari ini kan kita belajar tentang refleksi ya. Jadi bagaimana nantinya sifat bayangan yang akan dihasilkan dari refleksi. Nah, coba Ibu ada gambar. Rosid, coba perhatikan ke depan. Ibu ada gambar. Perhatikan gambar di bawah. Apa yang dapat kamu jabarkan dari gambar yang di bawah itu? Ada 3 gambar. Siapa yang bisa menjawab? Kalian kalau nampak monyet langsung monyet. Ada yang bisa? Apa yang bisa kamu jabarkan dari gambar itu? Jabarkan, kamu jelaskan. Kamu kemukakan. Apa yang dapat kamu kemukakan dari gambar yang di bawah? Atau misalnya nih, Ibu ada cermin. Coba Aryo lah sini. Coba lagi. Rio. Sini Rio. Coba Rio bercermin. Nah, ketika Rio bercermin, gimana kira-kira? Apa yang bisa kalian kemukakan ketika kita bercermin itu? Apa? 7 tangan. Cerminnya memantulkan cahaya, kata Rio. Kata Divani apa? Cermin dapat memantulkan wajahnya Rio. Terus apa lagi? Dari kelompok sana ada? Cerminnya? Nah nih, ketika kita bercermin, kata Divani memantulkan
wajah kita kalau kita bercermin. Terus apa lagi? Nah, silakan duduk Rio. Apa? Ada lagi? Ketika kamu bercermin, gimana kira-kira wajah kamu atau bayangan kamu? Sama, apanya yang sama? Apa? Bentuk wajah yang simetris. Apalagi? Apalagi? Gilgam, ketika kamu bercermin, apa yang akan terjadi? Bayangan kamu gimana? Sama aja. Kalau kita bercermin, wajah kita sama bayangan kita sama, Bu. Apanya lagi yang sama? Atau ada yang beda enggak ketika kita bercermin? Apanya yang beda? Kalau kita sebelah kanan, kayak terbalik. Oke, bagus. Kalau kita sebelah kanan, kita bercermin. Jadi muka kita jadinya gimana? Sebelah kiri. Jadi gini dia ya. Berhadap-hadapan ya kan? Berhadap-hadapan, berlawanan arah. Kalau wajah kita ke kanan, di cermin berarti wajah kita ke arah kiri. Ada lagi? Ada lagi? Nah, itu ada contoh yang ketiga, itu gambar apa kira-kira? Di mana? Pemandangan? Coba lihat ini. Ini ada gunung kan? Ini ada gunung. Ini ada orang. Ini apa nih di sini? Air. Ini gambar apa di sini? Apanya gunung ini? Bayangan dari gunung. Gimana bentuk bayangannya? Kebalik. Sama besar nggak bayangannya dengan bentuk aslinya? Sama. Jadi gimana menurut kalian? Apa itu refleksi? Refleksi itu dalam matematika disebut dengan pencerminan. Apa yang bisa kalian jabarkan? Apa yang bisa kalian kemukakan? Apa itu refleksi? Tadi udah dibilang kan ketika kita bercermin, Bu, gini, Bu. Ada yang bisa? Rio? Apa tadi Rio? Ya. Apa yang bisa kamu kemukakan tentang refleksi atau pencerminan? Tadi kan udah bercermin tuh, gimana? Bu, ketika saya bercermin tadi gini. Bayangannya gimana? Bayangannya sama, terus apanya sama lagi? Wajahnya sama, ekspresinya sama. Terus kalau misalnya pena yang bercermin misalnya kayak gini, ada ekspresi nggak pena nih? Nggak. Apanya yang sama pada bayangan di pena ini? Bentuknya sama, terus apanya sama lagi? Warnanya juga sama, apalagi? Kalau tingginya sama nggak? Sama. Berarti kalau tinggi itu apanya namanya? Ukuran. Ketika kita bercermin, bentuk dan ukuran kita sama. Kalau misalnya kita menghadap ke kanan, kalau di cermin menghadap ke kiri, berarti bayangannya berlawanan arah dengan benda aslinya. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, ini dia. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi atau perubahan yang memindahkan titik sebuah bidang menggunakan sifat-sifat bayangan yang dimiliki suatu. Oke, lanjutkan Helmalia, minta tolong Ibu Helmalia. Geometri bisa dilihat dengan cara mengukur jarak dan titik asal ke cermin, kemudian dibandingkan dengan jarak cermin ke titik bayangannya. Berarti perubahan pada bidang geometri bisa dilihat dengan cara mengukur jarak. Titik asal cermin, kemudian dari jarak cermin ke titik bayangan. Nah, ini dia tadi. Apa sifat-sifat dari pencerminan? Oke, Rosyid, tolong Ibu bacakan Rosyid sifat-sifat dari pencerminan itu, Rosyid. Rabun jauh.
Oh, Dilgam, Dilgam. Tuh, tolong bacakan Dilgam apa sifat-sifat pencerminan. Rabun jauh juga. Ya. Apa yang pertama? Oke, yang pertama, bentuk antara bangun asli dan bayangan akan selalu sama. Sama halnya dengan tadi kan? Oke, yang kedua, Rifani, tolong Rifani. Jarak dari setiap titik yang terdapat di bangun terhadap cermin sama persis dengan jarak dari setiap titik yang ada di bayangan terhadap cermin. Oke, berarti bayangan benda asli dengan bayangan di cermin sama jaraknya ya. Yang ketiga, siapa lagi ya? Yuda, tolong Yuda. Yang ketiga, Yuda, sifat dari pencerminan. Tinggi dari bayangan akan sama dengan tinggi bayangan aslinya. Oke, sama halnya dengan pena tadi. Kalau pena ini panjangnya 15 cm, di cermin juga panjangnya 15 cm. Oke, yang keempat, Iqbal. Garis yang menghubungkan setiap titik di bangun dengan titik yang ada di bayangan akan selalu juga lurus terhadap cermin. Nah, ini garis yang menghubungkan setiap titik akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Ini akan kita lanjutkan belajarnya ke pertemuan selanjutnya, yang sifat yang keempat ya. Oke, lanjut. Nah, ini Ibu ada lembar kerja kelompok. Ibu masing-masing kelompok Ibu kasih 1 lembar. Jadi masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban dari lembar kerja kelompok yang Ibu bagikan. Nanti kita akan ada presentasi dari kelompok yang tampil ke depan ya. Oke. Nah, Rizky kembali ke kelompoknya Rizky. Next. Ibu kasih waktu 10 menit. Bagi yang tidak paham silahkan bertanya. Selama kerja kelompok berlangsung, Ibu akan melakukan penilaian seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ada penilaian sikap, keterampilan, juga ada pengetahuannya juga ya. Jadi kerja sama kelompok harus bagus di dalam kelompok ya, Diki. Oke, nggak ada yang tidur ya, Aryo? Oke, silahkan dikerjakan. Apa? Ya ini. Ini B, ini beda lagi. Ini A, ini langsung jawab di sini. Lingkari aja. Dah, ada paham? Berapa? Paham kan? Mudah bukan? Mudah, mantap. Oke. Ini udah dibaca soalnya. Ya, langsung aja di situ. Boleh. Buat nama kelompok jangan lupa. Udah? Wes, mantap. Ketua kelompoknya Randy ya. Mantap, mantap. Baguslah kalau gitu. Ibu yakin Randy dan anggota kelompok lainnya bisa maju ke depan. Ketua kelompoknya, Iyalah, bagus. Nggak apa-apa. Kapan lagi kita jadi ketua? Nggak usah di tip X. Nggak usah di tip X. Nah. kan ketua cuma ketua ya kan? Ya, ketua itu mengarahkan teman-temannya. Saya nggak bisa, aja baru bisa. Nggak apa-apa, kita belajar. Semua kita nggak bisa langsung bisa belajar. Nah, jangan lama-lama ya. Manfaatkan waktu yang ada. Ada pertanyaan? Ya? Ya, udah selesai, lanjutkan ini. Lanjutkan aja.
Nah, buatlah nama kelompoknya. Ini jawab ini. Baca dulu soalnya, nggak susah soalnya. Coba baca dulu. Namanya Sita. Sita. Oke, sini enggak. Ayo buat. Nah, diskusi. Ibu menilai kerjasama juga ini. Bukan yang satu aja orang apanya yang mengerjakan ya. Cinta juga ya, Cinta. Tadi dah kita terangkan juga kan apa sifat-sifatnya. Apa yang ingat? Kan kita udah peragakan juga tadi kan. Si Rio tadi dia bercermin. Gimana? Terus sudah Ibu jelaskan lagi. Dapat menentukan bayangan. Ya, apa? Gak apa-apa. Yang seingat kalian aja kan dari pernyataan. Yang ini. Tadi dua aja nggak apa-apa. Dari pernyataannya sebutkan boleh. Yang seingat kalian, yang kalian tahu. Tadi kan kita udah belajar juga tadi tuh. Ya udah. Dengan bahasa sendiri, dengan bahasa kelompok, diskusi di sini Rizky. Ini mana nggak dikerjakan juga? Sudah di mana nggak tahu. Kita kan hitam dari laut Jawa. Kayak gini. Dah. Bu, saya mau ngerjain nih, minta Bu. Yaudah. Nah, coba bacakan satu, nanti yang lain, ini jawabannya benar atau salah. Itu kan ada jawaban benar atau salah. Baca. Ini udah sakit. Waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Baca dulu soalnya, agak susah. Buat biar ini namanya. Baca. Apanya yang 3? Sifatnya. Ingat 3 nggak apa-apa, ingat 2 nggak apa-apa. Lebih banyak lebih bagus. Dia ada berapa tadi Ibu sebutkan? 4. Ingat 3 kan udah lumayan itu, udah banyak. Lanjut lagi soal yang selanjutnya. Menurut pemahamanmu, menurut bahasamu, nggak usah seperti yang Ibu jelaskan tadi. Gimana menurut pemahaman kelompok ini mengenai refleksi? Udah. Kawan sekolah, Wak. Apa udah selesai? Apa? Menurut pemahamanmu, menurut bahasamu, pakai bahasa. Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Nah, belum lagi. Belum? Enggak. Apa? Slide 1? Enggak lah. Udah selesai? Iyalah. Udah diingkari aja boleh. Udah. Oke, kelompok 1 udah selesai, kelompok lain udah selesai. Udah, ini kelompok 3 udah mau selesai juga ya.
Kelompok lain gimana? Udah siap? Oke, bagus. Udah selesai? Yang mana yang dapat dulu? Kerjakan yang dapat dulu. Nanti ini dikerjakan. Ya, baca soalnya nih. Enggak, lingkari aja. Nggak usah apain. Lingkari aja yang mana yang benarnya. Ini benar atau enggak? Kalau enggak, nggak usah dilingkari. Udah selesai? Sekarang kita belajar atau main? Nah, ini jawabannya apa itu? Kalau bermain, kita sama-sama bermain. Kalau belajar, kita sama-sama belajar. Sudah kesepakatan kita apa tadi? Mengerjakan tugas tepat waktu, ya kan? Ya, Fadil ya, Fadil. Kerjakan tugas tepat waktu. Kelompok lain udah selesai. Kelompok ini belum satu pun. Nah, ini ada pertanyaan benar salah. Baca ini dulu. Bayangan yang terbentuk oleh cermin sesuai dengan objek yang dicerminkan. Benar atau salah? Kalau betul, dia lingkari yang betulnya. Kalau salah, lingkari yang salahnya. Nah, nggak susah soalnya. Nggak salah. Udah? Apa? Baca soalnya. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Nih, benda aslinya. Ini cermin. Apakah bayangannya seperti ini? Kalau iya, lingkari. Ini yang B. Ini benda aslinya. Ini cermin. Ini bayangannya. Benar atau salah? Kalau benar, lingkari. Kalau tidak, nggak usah lingkari. Jadi penjelasannya ini Nggak usah penjelasannya. Penjelasannya nanti aja pas presentasi. Oke? Betul lah presentasi? Yang betul. Ya betul lah. Satu atau dua kelompok aja nanti. Oke, udah selesai. Waktunya udah habis ya. Waktunya udah habis. Kita lanjut. Halo. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Udah masih fokus ya untuk belajar? Oke, lanjut. Waktu untuk kerja kelompoknya udah selesai. Lanjut. Kita presentasi dulu. Ya. Jadi, presentasi dulu dari kelompok. Siapa yang mau maju ke depan? Ibu mau inisiatif dulu. Siapa yang mau, Bu? Dari kelompok kami aja yang maju, Bu. Sebelum Ibu tunjuk, siapa yang mau maju ke depan dulu? Kelompok mana? Ada yang mau maju? Iqbal? Kelompok Randy? Ya, Fari? Udah selesai? Maju ke depan? Ada yang mau maju? Nggak ada yang mau maju? Ya, kelompok ini, kelompok 1, boleh? Oke, silakan maju ke depan, bertiga. Ayo. Nah, kelas 8 pernah belajar presentasi juga ke depan kan? Udah tahu caranya gimana kan? Oke, silahkan ke depan. Oke, bagi teman-teman yang lain, silahkan perhatikan temannya yang maju ke depan, yang presentasi ke depan. Kita hargai teman yang maju ke depan. Tidak ada yang ribut. Dengarkan apa hasil diskusi dari kelompok 1. Oke? Oke, silahkan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. satu, bahwa yang
Lanjut. Sama nggak jawabannya dengan yang di depan? Coba cek, sama nggak? Oke, lanjut. Gimana jawabannya? Sama nggak? Oke. Lanjut. Apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pengamatan dari gambar yang berwarna merah berikut A sama, yang B juga sama, yang C juga, yang D sama, E sama F sama. Oke, dah. Selanjutnya apa lagi? Setelah menyampaikan hasil diskusi, gimana lagi? Tanya kawan-kawannya. Ada tanggapan nggak atau ada saran dari kawan-kawannya nggak? Siapa dari tadi moderatornya? Oke, tanya. Apakah hasil diskusi kami ada yang salah? Bukan gitu nanyanya. Demikianlah hasil diskusi kami. Apakah dari kelompok lain ada yang akan memberikan tanggapan atau saran? Kami persilahkan. Gitu. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada tanggapan? Apakah dari kelompok lain ada tanggapan? Kata kelompok satu. Enggak? Apakah sama jawabannya semuanya? Yakin? Yakin sama sampai bawah? Tidak tahu. Tidak ada yang beda kan? Ada. Bilang apa bedanya? Ayo tunjuk kelompok berapa nih? 1, 2, 3. Ayo bilang apa bedanya? Di mana bedanya? Kata mereka kan yang ini sama, itu mirror. Ini satu lagi berlawan. Randy kemana Randy? Izin dulu sama ibu. Nah kata temannya itu gambar yang paling bawah yang F itu hasil pencerminannya bukan itu kan katanya. Gimana Divani? Ya arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan. Gimana pendapat dari kelompok satu? Apa? Bilang aja. Menurut kami Bu benar Bu. Ini kan betul Bu. Kan hasil cerminnya kayak gini. Boleh. Kalau dari kelompok 3 itu bukan hasil bayangan dari segitiganya katanya karena beda arahnya. Nah, gimana dari kelompok 1? Kelompok ini gimana? Yang lain. Oke. Nah, dari kelompok lain ada nggak tanggapan? Dari kelompok lain ada tanggapan nggak? Randy? Nggak, kelompok ini? Udah pas? Sama jawabannya? Oke lah. Oke, silakan tutup. Terima kasih teman-teman. Ulang lagi. Terima kasih teman-teman. Sekian hasil diskusi kami. Ulang lagi. Hasil diskusi kami. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini? Oke, silahkan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ayo, berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, oke, kita ulang lagi ya. Dari yang A. Bayangan yang terbentuk oleh cermin sesuai dengan objek yang dicerminkan. Benar atau salah? Katanya di situ bayangan terbentuk sesuai dengan objeknya. Berarti bayangan dengan objek sama kan? Oke, benar.
Lanjut yang kedua. Ketika sebuah objek dijauhkan dari cermin, maka bayangannya akan mendekati cermin. Betul? Salah. Ya. Yuda, apa jawabannya Yuda? Nah, fokus ya Yuda. Lanjut yang nomor 3-nya. Sebuah objek setinggi 150 dicerminkan, maka bayangannya juga 150. Benar atau salah? Oke, benar. Ini lagi pertanyaan yang B. Dari pernyataan-pernyataan pada soal 1, sebutkan sifat-sifat pencerminan. Nah, ini ada tadi. Nah, ini dia. Kalau dibuat 1 benar, dibuat 2 juga benar, 3 atau 4 juga benar. Sesuai dengan yang di depan. Oke? Lanjut yang C. Jelaskan pengertian pencerminan atau refleksi menurut pemahamanmu. Di sini katanya cermin adalah gambaran suatu objek yang memantulkan bayangan yang sama dengan aslinya. Benar? Oke. Jod yang terakhir. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Lihat yang A dulu. Itu ada gambar bintang. Ada gambar bintang ya Rafa? Itu yang bintang warna biru itu apakah hasil bayangannya? Iya, berarti yang A benar. Yang B, ada segitiga apa namanya nih? Segitiga siku. Apakah yang biru itu merupakan bayangannya? Iya. Ada yang jawab tidak? Coba lihat lagi Ibu gambar depannya. Nah, kira-kira ini cermin. Ini segitiganya. Ini bayangannya, benar atau salah? Salah. Bukan itu jawab apanya bayangannya. Kalau dia bayangannya berarti dia punggungnya ini berada di dekat cermin. Gini dia bentuknya. Ini dia. Nah, gini dia bentuknya. Oke? Yang C gimana? Betul atau salah? Salah. Yang D? Benar. Yang E? Benar. Yang F? Yang F coba lagi. Apa yang Divani bilang tadi? Beda kan? Dia yang siku-sikunya di mana? Ya harusnya dia di ujung kan? Oke, berarti yang F bukan. Oke, silahkan kumpulkan dulu semuanya lembar kerja kelompoknya. Apa? Kenapa ketawa? Nggak boleh curang ya. Udah lanjut. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, sebelum kita simpulkan, nah ini Ibu ada soal. Buka buku latihannya. Buka buku latihan. Ada satu soal saja. Tinggal jawab aja, nggak usah soalnya dibikin. Ini soalnya di depan. Huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Ini cerminnya. Garis ini cerminnya. Nah, jawab di buku latihannya. Sekarang. Kerja masing-masing, nggak kelompok lagi. Individu. Mana buku latihan? Buku latihan, cepat keluarkan latihan. Ayo keluarkan latihannya. Udah langsung jawab aja. Huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Garisnya itu sebagai cermin.
Bisa itu. A itu gimana bentuknya kalau dicerminkan? B gimana bentuknya? C sampai Z. Kalian tinggal jawab aja. Huruf yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis adalah, misalnya A. Udah? Oke, silakan kumpul. Nih, taruh sini. Yang paham apa itu pencerminan pasti dia bakal tahu jawaban ini. Apa? Oke. Ada lagi? Dah. Oke, Rio silakan kumpul Rio. Kalau udah selesai. Dah. Coba Ibu lihat. Nah, ini pertanyaannya menjebak ya. Dia huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Apa? Apa? Kayak gambar gunung tadi. Iya, sama kayak gambar gunung tadi ya. Gunung tadi contohnya. Iyalah, cerminnya kan di bawah, bukan cerminnya tegak. Dia cerminnya tidur. Sama dengan gambar gunung tadi, dipantulkan sama air tadi kan. Gimana hasilnya? Gitu juga dengan ini. Udah selesai. Saya salah bawa buku, Bu. Malah buka IPS, Bu. Lagi ke tengok kalau percaya kau, Bu. Saya diasik, Bu, sama ini, Bu. Udah. Jadi. Gak apa-apa, diacak. Oke, apa? Oh ya, hilang ya. Nah ini, oke. Nah nanti aja diapain lagi. Lanjut ya, kita kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa? Kita belajar tentang refleksi tadi kan? Apa itu refleksi? Gimana sifat-sifat dari refleksi? Nah ini tadi yang dikerjakan. Bisa Divani? Apa? Ngomong aja. Bu, saya Bu. Refleksi itu adalah gini-gini Bu. Sifat bayangannya gini Bu. Ada? Chefina? Azam? Gak ada? Helmalia? Gak ada udah. Gak ada. Gak ada yang bisa menyimpulkan. Rio gak bisa juga. Menurut bahasa kalian saja, gak usah bahasa yang Ibu sampaikan tadi. Refleksi itu adalah pencerminan tadi kan. Ketika suatu benda dicerminkan, maka bayangannya akan membentuk arahnya berlawanan dengan benda asli. Ukurannya gimana? Sama. Jaraknya gimana? Sama. Jadi hanya arahnya berlawanan tapi bentuk dan ukurannya tetap sama. Nah, Ibu lihat hari ini kita belajarnya yang pertama kurang kompak sesama anggota kelompok. Ada yang mengerjakan hanya berdua orang, ada yang tidur. Kemudian Ibu tanya, nggak ada yang jawab, padahal dia sebenarnya bisa. Kurang aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin kedepannya, karena hari ini udah siang juga kali ya, lihat keluar, Bu udah pulang, Bu udah pulang. Belum, waktu kita masih banyak lagi. Ya, mungkin untuk kedepannya lebih, apalagi kita belajarnya lebih semangat lagi kedepannya belajar, oke? Ya semuanya siap ya?
Nah, minggu depan kapan lagi Ibu masuk kelas ini? Senin. Tadi kan transformasi geometri ada refleksi, ada translasi, rotasi, dilatasi. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang translasi. Jadi untuk semuanya silahkan pelajari dulu terlebih dahulu di rumah mengenai translasi. Apa itu translasi? Ya, paham ya? Nah, Ibu mengucapkan terima kasih kepada semua siswa yang telah menaati kesepakatan kelas kita, kesepakatan belajar yang kita buat. Nah, Ibu apresiasi untuk semuanya. Tepuk tangan dulu. Seandainya kalau misalnya kalian tidak paham, silahkan saja bertanya. Boleh bertanya ke ibu, boleh bertanya ke teman. Oke ya. Kemudian tingkatkan lagi keaktifannya dalam belajar. Ya Azam? Ya? Ya Bu, oke. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari percakapan ini saya mengharapkan ini adanya perbaikan-perbaikan atau masukan-masukan terkait tentang proses pembelajaran ke depannya
perbaikan-perbaikan dan ada masukan-masukan untuk kedepannya, begitu ya Bu? Iya. Oke, jadi di sini saya punya lembar kegiatan pasca observasi ya Bu. Iya. Jadi kegiatan pasca observasi ini nanti akan saya catat, boleh Bu? Boleh. Oke. Jadi saya catat dulu ya Bu. Hari kegiatan kita melakukan pasca hari ini hari Rabu tanggal berapa Bu? Tanggal 18 September 2024. Namanya Bu Sita Febri. Ibu mengajar mata pelajaran Matematika. matematika. Asal sekolahnya SMP Negeri 8 ya Bu. Kelas berapa Bu kemarin yang di observasi? Kelas 9 sama di Kelas 9 Hamadi. Nanti saya akan mencatat ya Bu. Baiklah, setelah Ibu menyampaikan harapan dari percakapan kita ini, lalu bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan observasi kemarin Bu? Sebenarnya Bu Ade, sebelum kita melakukan observasi, pertama kali itu yang dirasakan itu adalah rasa takut dan rasa cemas gitu Bu Ade. Karena dalam kelas kan ada guru selain kita yang mengajar gitu kan. Tapi setelah observasi dilakukan, memang awal-awalnya terasa nervous, rasanya gugup, grogi, tapi setelah dilaksanakan, setelah proses pembelajaran berlangsung itu udah terasa dan berjalan mengalir gitu aja. Rasa nervous dan cemas tadi udah hilang berjalannya waktu. Jadi setelah proses observasi sudah dilaksanakan, rasanya itu udah lega gitu Mbak Ade. Jadi perasaannya, saya ulang kembali ya Bu. Jadi perasaan Ibu sebelum melakukan observasi, kegiatan observasi itu ada rasa cemas, ada rasa takut, Iya. nervous, gugup, gitu ya Bu ya. Tapi setelah kegiatan observasi dilakukan, mengalir seperti biasanya, Iya. seperti Ibu mengajar seperti biasa, dan Ibu merasa lega Iya. Setelah setelah observasi selesai. dilaksanakan observasi seperti itu ya Bu. Oke, lalu bisa Ibu ceritakan bagaimana refleksi sewaktu Ibu mengajar kemarin atau sewaktu Ibu diobservasi Bu? Kalau untuk itu Bu Ade, sebenarnya kalau mulai dari persiapan lah ya Bu Ade, sebenarnya saya alhamdulillah karena adanya persiapan yang matang, jadi dalam proses pembelajaran itu rasanya saya siap untuk mengajarkan gitu Bu Ade. Jadi dan terstruktur gitu kan Bu Ade. Tidak seperti biasanya. Kalau biasanya ya tidak terlalu matang untuk persiapan masuk kelas. Dan ketika dalam proses pembelajaran pun anak-anak kan sebelumnya sudah dibentuk kesepakatan belajar dan anak-anak pun nampak semuanya mematuhi kesepakatan belajar dan ada juga anak yang sangat semangat untuk belajar. Namun dalam diskusi kelompok ada beberapa siswa, sayangnya memang ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran dan ada juga siswa itu yang bercerita dengan temannya. Berceritanya itu bukan mendiskusikan materi tentang matematika, materi tentang refleksi, namun dia menceritakan di luar pembicaraan, di luar materi maksudnya Bu Ade. Jadi mungkin media yang saya gunakan itu tidak menarik minat belajar siswa, misalnya seperti PPT. Media yang satu lagi itu berupa cermin yang saya bawa pun itu cermin kecil. Dan untuk video pembelajaran itu pun saya terlupa untuk menampilkannya Bu Ade. Jadi kan ada 3 tadi media. Yang pertama ada PPT, ada video pembelajaran, ada juga alat peraga berupa cermin. Yang lupa itu adalah
siang gitu ya. Jadi anak udah mulai bosan, udah mulai ya nggak tertarik lah dalam belajar. Mungkin bisa ditambahkan ice breaking. Kemarin itu kan ice breakingnya cuma di awal. Di awal ya. Sebenarnya kan ice breaking itu bisa ditampilkan di tengah pelajaran, dalam proses pelajaran ataupun di akhir. Seperti itu yang penting. Mungkin untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi supaya lebih baik lagi. Ya. Jadi itu catatan refleksi Bu Sinta selama proses observasi atau proses pembelajaran yang Ibu Sinta lakukan di kelas ya. Oke. Jadi apa rencana tindak lanjut Ibu, Bu? Rencana tindak lanjut mungkin mulai dari diri sendiri dulu ya Bu Ade. Yang pertama itu mungkin saya lebih banyak belajar lagi, mencari ilmu lagi lah, misalnya dari bidang media pembelajaran. Bisa cari lewat media sosial, misalnya YouTube ataupun sekarang TikTok itu udah banyak sekali contoh-contoh yang bisa diambil gitu kan Bu Ade. Mungkin yang kedua itu berkolaborasi dengan rekan sejawat sesama guru matematika yang ada di sekolah. Mungkin satu lagi bisa ikut MGMP matematika. Berkolaborasi dengan sejawat ya. Ya. MGMP-nya aktif, Bu? Kalau sekarang belum ada Bu Ade. Belum aktif ya. Belum. Biasanya kalau MGMP-nya udah mulai aktif lagi, MGMP itu memang banyak pelajaran yang bisa diambil dari MGMP itu Bu Ade. Bisa banyak diskusi di sana. Jadi rencana saya bacakan ulang ya Bu. Di catatan refleksi Ibu yaitu Ibu sudah melakukan persiapan dengan matang. Jadi karena persiapannya matang, maka ada rasa bahagia yang muncul ya, bahagia, senang. Karena kita udah merancangnya dari awal. Iya, baik. Jadi dan anak-anak pada saat mengikuti pembelajaran itu juga mengikuti mereka sudah ada kesepakatan kelas. Jadi pada saat mereka belajar, mereka mengikuti kesepakatan kelas yang memang mereka yang buat ya Bu. Iya. Nah, mereka yang membuat, mereka yang menyetujui. Terus itu refleksi rasa bahagianya gitu ya Bu. Lalu di tengah-tengah perjalanan proses pembelajaran ada ibu menemukan anak yang terlihat dia tidak tertarik nih dengan pembelajaran yang ibu ajarkan karena mungkin ibu merasa media pembelajaran yang ibu berikan mungkin tidak menarik bagi siswa. Terus ibu juga terlupa untuk memberikan video pembelajaran bagi anak-anak yang gaya belajarnya auditori. Lalu karena jam mengajar ibu kemarin itu jam 56 jam 56, jadi anak-anak sudah mulai merasa jenuh karena sudah siang ya, jadi tidak konsentrasi di kelas lagi ya Bu ya. Terus refleksi yang selanjutnya yaitu ibu kurang memaksimalkan ice breaking yang ada ya untuk mengatasi kejenuhan anak-anak gitu ya. Jadi itu refleksinya. Topik percakapan kita hari ini tentang proses pembelajaran yang sudah ibu lakukan ya. Lalu rencana tindak lanjut yang akan ibu lakukan adalah dari diri sendiri. Ibu berusaha mencari media pembelajaran, baik itu dari media sosial ya, media pembelajaran di media sosial. Ibu belajar dari video-video YouTube, TikTok, begitu ya Bu. Lalu ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat terkhusus matematika. Lalu ibu juga akan melakukan atau mengikuti kegiatan MGMP. Nah, mungkin ada satu lagi Bu Ade. Apa tuh Bu? Mungkin bisa melibatkan siswa. Melibatkan siswa ya. Dengan cara bertanya bagaimana
bagaimana sih menurut siswa itu supaya pembelajaran matematika itu menarik bagi siswa, apa yang dia inginkan supaya dia mau belajar matematika. Iya, jadi luar biasa ya Bu, ternyata siswa juga bisa dilibatkan ya dalam proses pembelajaran kita ya, dengan melakukan refleksi kepada siswa ya, bertanya, nah pembelajaran apa yang Anda inginkan untuk kedepannya, seperti itu ya. Jadi fokus pembelajaran itu tidak hanya dari kita sebagai pendidik juga ya, luar biasa sekali. Jadi ini berkaitan dengan MGMP nih Bu. MGMP tadi seperti yang Ibu sampaikan kan belum berjalan ya. Guru matematika di sekolah ada berapa Bu? Ada bertiga. Ada bertiga. Maksudnya MGMP yang di luar sekolah Bu Ade? Iya, MGMP yang di luar sekolah ya. Apa kita bisa membuat MGMP di ruang lingkup sekolah Bu? Bisa Bu Ade. Bisa. Sama guru mata pelajaran. Sama guru mata pelajaran. Jadi namanya komunitas praktisi ya Bu. Jadi kalau untuk MGMP yang di sekolah atau komunitas praktisi yang kecil di sekolah, apa ada keinginan di hati untuk membentuknya gitu Bu? Ada, pasti ada Bu Ade, supaya ada teman diskusi lah gitu, biar nggak mikir sendiri. Teman untuk saling berbagi gitu ya Bu? Iya. Oke, jadi insya Allah nanti dibuat ya Bu? Oke, insya Allah dibuat ya. Oke, jadi ini lembar catatan pasca observasi kita. Bisa Ibu tanda tangan Bu di sini? Iya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke lembar rencana pengembangan diri ya Bu. Jadi aktivitas pengembangan yang Ibu lakukan yang berupa diferensiasi. Iya, diferensiasi konten. Jadi ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada yang produk ya. Lalu apa tujuan yang hendak Ibu capai nih di diferensiasi konten? Kalau yang untuk diferensiasi konten itu kan untuk yang pertama kan Bu Ade, untuk yang gaya belajarnya visual, dia kan dijadikan PowerPoint. Yang untuk gaya belajarnya kinestetik itu alat peraga berupa cermin. Kalau auditori berupa video pembelajaran. Yang tujuannya adalah supaya anak itu dalam mengamati sebuah gambar atau video ataupun alat peraga, anak-anak mampu menjelaskan apa itu transformasi geometri, yaitu refleksi. Jadi peserta didik, tujuan yang hendak Ibu capai pada diferensiasi konten ini adalah peserta didik sudah diberikan diferensiasi konten, gitu ya Bu? Ya. Sudah paham dia ya, peserta didik sudah memahami konten yang diberikan, gitu ya Bu. Kalau yang proses bagaimana Bu? Apa tujuan yang hendak Ibu capai nih? Kalau diferensiasi proses itu yang diskusi kelompoknya Bu Ade. Yang diskusi kelompoknya itu kan tidak hanya dalam satu kelompok itu, tidak hanya gaya belajar yang visual saja, nggak hanya yang gaya belajarnya auditori saja, tidak hanya gaya belajarnya yang kinestetik saja. Namun dalam satu kelompok itu ada digabungkan anak yang visual, anak yang auditori, ataupun anak yang kinestetik. Nah itu nanti anak-anak itu mampu menjelaskan juga Bu Ade mengenai transformasi geometri tentang refleksi itu, dan dia juga bisa menyebutkan sifat-sifat dari refleksi tersebut. Kalau yang produk, Kalau tujuan yang hendak Ibu capai, produk itu berupa kan LKPD tadi yang diberikan Bu Ade, berupa hasil yang tertulis dan berupa yang tulisan kita presentasi. Jadi murid mampu menghasilkan ya, mampu menghasilkan produk sesuai dengan Gaya belajar. gaya belajarnya ya. Oke.
kita masuk ke ukuran keberhasilan ya Bu. Pada diferensiasi konten nih Bu, apa ukuran keberhasilan menurut Ibu nih? Kalau untuk ukuran keberhasilan mungkin Wade setelah anak-anak mengamati misalnya mengamati gambar tadi itu gambar orang yang bercermin, kemudian video tentang orang yang bergerak ketika bercermin, dan ketika juga anak yang peragakan di mana kita bercermin, mungkin dari sana anak-anak bisa oh ini loh refleksi gitu. Ternyata refleksi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu Pak Ade. Dan anak-anak sudah mengenal tentang refleksi. Berarti ukuran keberhasilannya murid sudah memahami pembelajaran melalui diferensiasi konten ya. Iya. Kalau proses Bu? Kalau proses juga gitu juga Pak Ade. Setelah diskusi kelompok, setelah itu anak dapat juga mempelajari tentang materi setelah diberikan diferensiasi proses berupa yang dibentuk beberapa kelompok tadi mengerjakan LKPD. Kalau yang produk bagaimana Bu? Yang produk ketika sudah selesai mengerjakan LKPD dan anak juga mampu mempresentasikan secara lisan, menjelaskan secara lisan dan tertulis, dan sudah terlaksana diferensiasi produk. Berarti sesuai dengan gaya belajarnya ya. Sesuai Bagi gaya anak yang belajar. auditori, tentu produknya juga auditori Iya. gitu ya. Dari anak yang dia kinestetik, tentu hasil produknya juga kinestetik gitu ya. Berarti sudah memahami. Kita ke pendukung lagi ya Bu. Pada diferensiasi konten, apa pendukung yang Ibu butuhkan? Media. Siapa saja pendukungnya? Pendukungnya. Media. Pembelajaran Pak Ade. Ya, Media pembelajaran ya. Sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Media pembelajaran. Jadi kalau proses Bu sama. Sama, kalau proses juga ada media pembelajaran juga, dan untuk yang produk juga melalui pendukungnya itu media pembelajaran. Kapan waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan diferensiasi konten ini? Bulan Agustus lah. Bulan Agustus. Bulan Agustus. Sekarang September, Bu. Astagfirullahaladzim. Bulan September. Bulan September ya. Jadi Septembernya kapan ini Bu? Insya Allah minggu depan lah Pak Ade. Minggu depan. Saya tunggu ya. Oke. Minggu depan ya. Astagfirullah, ya sekarang September ya Pak Ade. Iya. Maaf, Pak Ade. Tidak apa-apa Bu Sinta. Begini. Jadi ini kita sudah ada rencana pengembangan diri ya. Nanti ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses dan produk. Dan tujuan yang Ibu capai juga di pengembangan diri nantinya, Ibu berharap bahwa dengan adanya diferensiasi konten, anak-anak memahami pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Lalu di diferensiasi proses juga anak-anak mampu dia berdiskusi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Sedangkan produk, Ibu mengharapkan nantinya tujuan yang ingin Ibu capai itu adalah anak menghasilkan produk yang sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi anak auditori, ya tentu hasil produknya juga auditori, misalnya secara lisan dia menyampaikan. Sedangkan anak yang visual, dia tidak harus bercerita di depan ya Bu, menyampaikan di depan, tapi boleh menulis. Sedangkan kinestetik dia tidak menulis, ya dia langsung memperagakan seperti itu ya Bu. Oke. Di sini ini kalau dilihat dari RPP Ibu nih Bu, saya melihat di sini selain diferensiasi konten, produk dan proses, di sini saya ada lihat pembelajaran sosial emosional, ada KSE, ya. Ada juga saya lihat di sini disiplin positif. Nah, tapi saya tidak melihat yang KSE. iya, Itu yang KSE-nya. Mungkin
evaluasi juga untuk mengajar ke depannya. Kalau untuk disiplin positif rasanya sudah buat ya. Disiplin positif sudah ya. Jadi tinggal yang KSE ya. Karena di sini saya lihat juga nih ada KSE, ada keterampilan berrelasi pada saat anak berdiskusi gitu kan. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang tertuang di RPP dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Iya, itu yang kita laksanakan dalam proses pembelajaran nantinya. Jangan kita sudah lelah nih buat RPP, gitu kan? Tapi tidak kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Iya, tidak kita rasanya laksanakan. percuma rasanya. Padahal persiapannya matang Matang, katanya iya, ya kan? betul. Persiapannya matang, tapi KSM-nya nggak terlihat sama sekali Iya. di proses pembelajarannya. Di sini ada stop sejenak, Kalau itu ada kemarin tadi. ada dilaksanakan stop Ada. sejenaknya ya. Ada setelah ice breaking. Setelah ice breaking. Jadi seperti itu ya Bu Sinta ya. Iya, Bu Ade. Sini, jadi saya sudah membacakan hasil dari lembar rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan. Saya butuh tanda tangan Bu di sini. Di sini. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang kita sampaikan bahwa ini akan Ibu laksanakan di minggu depan. Iya. Dan harapannya adalah apa yang Ibu rencanakan ini terlaksana dalam proses pembelajarannya. Saya tunggu ya Bu. Oke, siap Bu Ade. Siap. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang sudah kita lalui bersama ya. Terima kasih sekali lagi Bu Sinta. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Dan sebelum ditutup ya Bu Ade, mungkin saya juga menyampaikan banyak terima kasih sekali kepada Bu Ade dengan adanya dari mulai praobservasi, dari observasi sampai hari ini rasanya udah banyak menambah ilmu gitu Bu Ade. Rasanya senang kali rasanya. Pertama memang rasa takut gitu kan. Tapi setelah dijalani, oh rupanya banyak loh pengetahuan yang didapat gitu. Bisa diskusi dengan Bu Ade ini gimana. Mungkin terima kasih banyak untuk Bu Ade. Sama-sama Bu Sinta. Jadi sebenarnya kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar. Saya juga banyak belajar dari Bu Sinta. Alhamdulillah ternyata apa yang kegiatan pasca observasi yang kita lakukan ini membuahkan hasil gitu ya. Bu Sinta tahu kendala Bu Sinta pada saat mengajar dan Bu Sinta sudah dapat solusinya apa yang akan Bu Sinta lakukan nantinya gitu kan. Dengan cara Bu Sinta menggunakan apa tadi itu yang saya goal apa tadi Bu? Saya lupa itu pembelajaran yang Ibu gunakan strategi yang belum Ibu gunakan. Yang KSE tadi. Strategi tadi ada yang Ibu gunakan tadi itu. Oh ya, video pembelajaran tidak terlaksana. Itu Ibu udah tahu ya. Udah tahu. Terus solusinya juga udah dapat. Jadi Ibu yang punya permasalahan di Ibu yang mencari solusinya juga Saya sendiri. Iya, Ibu sendiri. Saya hanya berusaha menggali, memfasilitasi biar permasalahan Ibu mendapat jalan keluar yang jalan keluarnya adalah dari Ibu sendiri. Semoga dengan adanya pasca observasi ini Ibu semakin baik ke depannya dalam mengajar, dalam mendidik anak-anak kita, dan apa yang kurang hari ini, kurang dalam proses pembelajaran kemarin bisa diperbaiki ke depannya. Jadi Bu Sinta,